Salat sunnah kemudian sudah ada iqamah. Kita sedang salat sunnah qabliyah. Kemudian muazin iqamah. Apa yang kita lakukan? Nah, maka dalam masalah ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita salat dahuluan, otomatis kita tidak ada kemungkinan dapat takbiratul ihram bersama imam atau tidak. Sebenarnya kan kalau kita lagi sholat ada iqamah kan gak ada masalah. Ya masalah itu kedepannya setelah itu dapat takbiratul ihram bersama imam atau tidak. Itu masalahnya. Jadi orang yang sudah sholat sunnah tadi gimana sikap dia? Dalam mazhab Syafi'i yundabu lahu ayyutimma salatan nafl. Dia dianjurkan sempurnakan solat sunnah sampai selesai. Illam yarsha bi itmamihi fawatal jama'ati bisalamil imam. Selama dia tidak khawatir bahwa kalau saya lanjutkan solat sunnah saya enggak dapat jamaah sama sekali dengan imam. Nanti imam salam nanti sehingga saya tak dapat sama sekali. Kalau kita hanya ketinggalan takbiratul ihram, hanya ketinggalan beberapa gerakan salat atau satu rakaat, dianjurkan selesaikan salat sunnah tadi baru bergabung dengan imam. Kenapa? Karena dalam Al-Quran kata Allah, wala tubtilu a'malakum. Surah Muhammad ayat 33. Kalian kalau sudah mulai satu amal, jangan dibatalkan di tengah. Jangan dibatalkan kecuali dah selesai amal yang kalian buat. Begitu juga tadi hari Senin, dari pagi sampai siang puasa. Pas siang kawan rupanya makan enak. Ini lanjut puasa atau makan gulai kambing? Dianjurkan kalau sudah niat dari pagi puasa sunnah, selesaikan puasa hari itu. Kalau sekedar makan kan nanti bisa diundur makan malam kan. Apalagi bisa bungkus bawa pulang. Bawa aja pulang. Nanti waktu berbuka makan nanti. Poinnya adalah dianjurkan kita sempurnakan salat sunnah tadi baru bergabung dengan salat jamaah. Meskipun di ujung kita bergabung dengan imam, tetap salat jamaah juga kita. Enggak dihitung kita ini orang lalai, tetap dianggap salat jamaah juga. Kemudian Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau ada orang kasus kedua lagi, dia wa alima annaha satafutuhu in atamma nafilah. Dia dah duga nih, kalau saya lengkapkan salat sunnah ini selesaikan, saya enggak dapat jamaah dengan imam sama sekali. Lakin alima annahu sayudriku jama'atan ukhra litulahiqun nas wa qudumihim ila al-masjid fal aula ayatimma an-nafla wal iqta'. Dia kalau saya lanjutkan salat sunnah enggak dapat dengan imam sama sekali. Cuma dia yakin ada jamaah kedua akan datang. Seperti anak-anak pesantren lah. Kalau pesantren kan jelas, santrinya banyak. Kalau dah selesai pun satu gelombang pertama ini, kita akan dapat juga masih ada yang sisa di belakang. Sebab terukur anak pesantren itu. Dianjurkan juga selesaikan salat sunnah tadi sehingga nanti salat dia berjamaah dengan gelombang yang kedua. Makanya Bapak Ibu, kalau sudah tahu ini cuma jarak iqamahnya 5 menit atau 10 menit, jangan cari-cari gara-gara. Tunggu betul salat jamaah atau datang lebih awal. Ini kan penyakit kita, datang kadang belakangan. Tapi begitu sudah dia mulai takbiratul ihram. Jangan begitu, datang lebih awal. Atau tidak usah qabliyah, langsung salat fardu. Kadang-kadang ada sebagian jamaah itu penyakitnya, dia ini tidak suka dengan pengajian. Kan di sebagian masjid antara azan iqamah ada pengajian. Dia solat sunnah qabliyah itu panjang-panjang. Tahapan niatnya, yang penting saya tak suka ikut pengajian di situ. Sehingga solat sunnah itu panjang-panjang. Itu masih untung. Yang lebih repot lagi, dia baca Quran.
Baca Quran keras-keras. Posisi depan ustaz pula lagi. Awak kira orang soleh pula, rupanya orang bodoh macam itu. Orang bongak macam itu. Jadi hari ini Bapak Ibu, banyak orang-orang bongak tapi berlagak alim. Termasuk tadi pagi ada orang bongak posting di Facebook kan. Kata dia setelah dicoba-coba, ternyata merujuk masalah agama ini langsung ke Al-Quran, langsung ke hadis itu lebih mudah dibanding merujuk buku-buku yang menjelaskan hukum fikih, hukum akidah. Kemudian ketika dibandingkan antara ustaz menjelaskan hadis dengan ustaz menjelaskan buku fikih tentang agama atau masalah yang lain, tapi sudah hasil ijtihad ulama, lebih mudah mencerna kitab-kitab penjelasan Al-Quran dan hadis ulama. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang macam ni sebenarnya dia menunjukkan minimal dua hal. Satu, dia tak paham konsep dalil dalam beragama. Yang kedua, ini menunjukkan dia bukan tipe orang terpelajar. Jadi dia sedang menunjukkan ketidaktahuan dia, keawaman dia, menunjukkan bahawa dia tak punya informasi tentang ilmu-ilmu Islam, tapi berlagak paling tahu tentang Islam. Bapak Ibu perlu tahu, masalah umat ini sebenarnya dalam berinteraksi dengan Al-Quran dan Sunnah bukan tak merujuk Quran dan Sunnah, tapi tak paham Quran dan Sunnah. Itu masalah utama kita. Makanya kenapa kita ikut orang paham Quran dan Sunnah, supaya kita bisa amalkan. Sebab kalau kita tak ikut orang yang paham Quran dan Sunnah, kita tak akan bisa beramal. Kenapa? Kita tak paham. Kira-kira lah kalau Bapak Ibu, ini pustaka ini ada Quran terjemah Pak Haji? Ada Quran terjemah? Hadis terjemah ada tak? Anggaplah di pustaka kita ini ada Quran terjemah, ada hadis Sahih Bukhari, Sahih Muslim, semua kitab-kitab hadis itu ada terjemahnya. Taruh pustaka masjid. Lalu kita ada masalah nih. Contoh, Ustaz, tadi kami ada jual beli Ustaz. Ketika jual beli itu, orang ini tak ada tawar menawar sama sekali. Sah tak jual belinya? Kata saya, kalau menurut saya tak bisa membacakan Quran dan hadis. Ini ada buku Quran, ada buku hadis, coba cari di situ. Kira-kira Bapak Ibu, lebih mudah mana? Menyelesaikan masalah tadi dengan melihat Al-Quran terjemah dengan hadis terjemah dibanding ustaz menjelaskan menyelesaikan masalah itu. Kira-kira lebih mudah mana? Dengar ustaz atau buka buku tadi? Itu satu. Yang kedua, satu ustaz menjelaskan, yang kedua buku tadi bahasa Arab semuanya. Al-Quran tadi tak ada terjemahan, hadis tadi tak ada terjemahan. Yang kedua ustaz menjelaskan. Lebih mana? Mudah mana? Ikut ustaz atau hadis dan Quran tadi? Jadi masalah kita sebenarnya Bapak Ibu bukan tak mengikut Quran dan Sunnah. Apa masalah kita? Paham atau tidak Quran dan Sunnah? Betul? Kalau dah paham, amalkanlah langsung. Tapi tak paham, gimana mau beramal? Tak paham, tak tahu, tak ngerti. Mungkin kita beramal dengan yang tidak kita tahu. Mungkin kita beramal dengan yang tidak kita mengerti. Tak masuk akal. Orang tak mengerti mengamal dengan yang dia tak mengerti. Sehingga kalau dia beramal juga dengan apa dasarnya? Nafsu, bukan ilmu. Bukan nafsu syahwat, nafsu. Paham? Beramal dengan nafsu. Makanya Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, sudah kodrat kita. Ada orang yang paham dengan Al-Quran dan Sunnah langsung, ada yang tak paham langsung. Sehingga dalam kajian usul fikih ada istilah ijtihad, ada taklid. Ijtihad itu orang yang mampu memahami maksud Quran dan Sunnah. Taklid orang yang mengikut orang lain, baik dia paham penjelasan Al-Quran dan Sunnah atau tidak. Sebab bila dia tak mengikut orang lain, dia tak bisa menyimpulkan hukum.
Dia baca buku ulama, diajarkan ulama sehingga dia paham, sehingga tahu dalilnya. Meskipun begitu, tetap saja ngikut orang lain. Dalam kitab usul fikih, ini istilah akademis. Orang yang beramal dengan ijtihad dia sendiri namanya mujtahid. Orang yang beramal dengan mengikut orang lain namanya muqallid. Pekerjaannya taklid. Mau hafal dalilnya atau tidak, mau tahu cara mengolah dalil atau tidak, tetap juga muqallid. Tahu keseluruhan dalil, tahu sebagian, tahu seluruh mekanisme atau sebagian, tetap juga muqallid. Sehingga sejak dahulu istilah taklid itu tidak pernah berkonotasi negatif. Sama saja orang, konotasinya positif, tidak ada negatif. Lalu kalau ada orang belakangan mengatakan bahwa taklid itu konotasi negatif, yang konotasi positif ittiba, itu cuma menyebut istilah yang berbeda. Hakikatnya secara akademik sama. Ittiba, taklid itu sama. Dan taklid ini menjadi maknanya atau konotasinya negatif sejak Wahabi membangun framing. Dulu nggak ada. Maka kita usul fikih nggak ketemu taklid itu adalah tercela. Enggak. Maka tidak ketemu pembahasan taklid dan ittiba kecuali dalam buku-buku rujukan Wahabi. Dalam rujukan Ahlu Sunnah nggak akan ketemu. Bahkan rujukan Syiah pun nggak ketemu istilah taklid dengan ittiba itu. Yang ada hanya adalah istilah orang-orang Wahabi. Paham Bapak Ibu? Jadi yang Wahabi itu yang disebut pengikut salaf atau salafi itu. Kita 10 lapis, dia cuma selapis. Yang ada salafi 2 lapi kan? Dia cuma salafi, kita 2 lapi. Jadi Bapak Ibu rahmat Allah Subhanahu wa taala, tidak berkonotasi negatif taklid. Yang konotasi negatif itu tidak tahu sok tahu, tidak tahu sadar tidak tahu, itu justru positif. Sepakat tidak? Orang tidak tahu sadar dengan tidak tahu dia positif atau tidak tuh? Positif lah. Yang negatif itu sudah tidak tahu, berlagak tahu, tidak sadar dengan dia tidak tahu. Ini banyak sekarang. Tidak tahu, tidak sadar dengan dia tidak tahunya. Kalau bahasa ulama dulu, jahil murakkab. Bongak badak kalau dalam wa'ala. Lanjut, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini pertanyaan yang tadi Pak. Sudah mulai salat sunnah sendirian, lalu ada yang menegakkan salat berjamaah. Persis saja. Bagaimana orang seperti ini? Satu, yustahabbu lahu ay yaqallibaha naflan wa yatimmuha rak'ataini. Cara pertama, sebaiknya salat fardu tadi diubah niatnya sunnah, tutup 2 rakaat lalu gabung dengan orang tadi. Jadi ubah salat tadi niatnya sunnah, selesaikan 2 rakaat, salam. Karena salat sunnah tidak ada yang kurang dari 2 rakaat. Semua salat sunnah mutlak minimal 2 rakaat. Kalau witir baru 1 bila dari awal niatnya witir. Tapi kalau niat salat sunnah mutlak, kerjakan 2 rakaat, salam, baru mulai bersama dengan jemaah tadi. Itu keadaan yang pertama. Yang kedua, seandainya dia takut, saya selesaikan 2 rakaat, nanti orang selesai pula, nanti orang ini cepat solat dia. Kita ini solat kita agak lambat sedikit, dia ini ekspres. Apa yang kita lakukan? Yustahabbu lahu ay yusallim wa yaqta' salatah wa yasta'nifu salata ma'al jamaah. Sebaiknya dia potong solat dia salam menutup solat tadi, diulang dengan yang kedua, dengan jamaah tadi. Jadi dia batalkan yang fardu dia tadi, yang farid tadi, ikut yang kedua ini, ikut yang jamaah tadi. Kemudian ada lagi yang ketiga, illam yusallim wa yaqta' salatahu wa lam yuqallibuha naflan wastamarra fi shalah fayakrahu lahu dhalik wa yasihu ay yadkhula fil jamaah. Jadi kalau seandainya kita tidak potong solat tadi, tidak merubah niatnya sunnah, tidak bersalam, lanjut saja. Bagaimana? Kemudian kita gabung dengan orang tadi, boleh seperti itu. Fatakunu awwalu salati munfarida wa akhiruha jamaah. Sehingga salat awalnya fardu dengan munfarid, tapi kemudian diakhiri dengan jamaah.
boleh juga begitu. Hanya saja cara seperti ini makruh ya seperti itu. Tapi tetap sah salat dia. Kemudian idza kana al-munfaridu yusalli salatan fa'itah wa uqimatis salatul hadirah fala yuqallibuha naflan li yusalliha jama'atan fi hadirah aw fi fa'itatin ukhra illa idza kanatil jama'atu fi tilkal fa'itah bi ainiha allati yusalliha. Ada orang dia cuma sekedar ini Pak, mengqadha salat yang sebelumnya dia tak melaksanakan salat sunnah, mengqadha salat sunnah saja. Mohon maaf, dia mengqadha salat, kemudian iqamah salat yang akan dikerjakan. Saya qadha salat, lalu rupanya azan untuk iqamah untuk salat isya. Saya masih statusnya qadha salat nih. Apa yang saya lakukan? Tidak boleh saya rubah menjadi niat salat sunnah. Tetap saya selesaikan. Baik, tetap saya selesaikan lalu nanti bergabung dengan solat fardu. Sebab ini solat saya solat fardu, bukan solat sunnah. Kemudian bagaimana kalau ada dua orang, kita ini enggak tahu, ada orang berjamaah lalu mereka mulai solat, kita solat sendirian, saling enggak tahu. Yang jamaah enggak tahu solat sendirian enggak tahu jamaah. Lalu masing-masing solat jamaah. Gimana? Sebaiknya dianjurkan orang yang solat sendirian tadi ikut jamaah imam tadi, sehingga dia dapat pahala jamaah. Ini sama-sama enggak tahu Pak, sama-sama mulai. Ketika sudah mulai, rasa-rasa ada di sebelah yang jamaah nih, gabung ke situ dapat pahala jamaah.